Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Untuk dagang ini kalau jadi makelar ya. Apa nih? Ya. Al-muslimuna ala syurutihim. Ya. Orang-orang Islam itu tergantung kepada syarat-syaratnya, perjanjiannya, akadnya. Ya. Saya pernah jual ke Hafid itu tanah 4.000. Saya tawarkan dulu kepada orang-orang sekitar sana, tawarannya 70 atau 60 atau 70 juta waktu itu, tahun berapa tahun yang lalu itu. Itu punya kakak saya misalnya. Saya akad, wis sampean dolen. Aku jaluk 100 cuman. Sampean laku berapapun terserah. Itu udah halal, Pak. Yang sisanya laku waktu itu laku 117 juta. 117 juta. Pajak semua tanggung, aku bersih. Itu namanya al-muslimun ala syurutihim. Tergantung kepada akadnya. Ya kan. Kalau sampean ribet ya begitu, sampean jaluk piro. Persis ya. Wis. Saya jaluk 700 Mas. Sampean kok dhewe. Enak. Loh, kalau ndak komisian 2,5%. Boleh karena tergantung pada akad pertama itu janji ya kan. Janji ketika 400 dari 2,5% berarti kan cuman berapa itu 10 juta. Ya itu 10 juta. Gitu loh. Pajak tanggung bersama. Nah, sekarang ini yang jadi masalah itu NJOP di perdagangan kita itu orang-orang itu penjual tidak mau ke harga yang murni. Harga NJOP. Karena kalau harga yang murni kena pajak banyak. Nah ini yang saya kadang itu sangka di hati itu remah. Jujur ya kan kepada negara, tapi cermat kepada negara karena di NJOP itu jauh di bawah harga jual beli. Ya kan? Tuh yang ini yang banyak terjadi di dunia karena memang itu tergantung pada penjual. Ya kan? Kita sebagai broker mengingatkan harga-hargaan saja, tapi penjualnya tidak mau ya sudah, ya kan? Gitu. Penjualnya kadang minta harga NJOP itu Pak di pajak itu. Gitu. Kemudian mengenai proyek, ya kan? Enggak, bentar itu. Karena sudah diangkat, minta 100 sudah jual, maju 150 lagi ya. Begitu sudah transaksi, kok besar lagunya dari 1 ke 150 lah. Iya. Pak menggagalkan. Pakai tanda tangan, Pak. Janji. Sebelumnya. Meterai idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam faktubuh. Sotoles meterai nemebuh. Ya. Mohon beda perjanjian antara ya kedua toles sampai waktu itu tulis. Kuat meterai itu. Mohon lisan, Pak. Tidak bertulang. Saya sering kali begitu juga. Ya. Sering juga. Kalau 5 juta hilang, ya kan? 5 juta hilang, ya kan? Mati semua orangnya. Gitu. Makanya ditulis. Quran, Mbak, faktubuh. Itu tulis. Ya. Gitu. Ya, jadi ketika ada perjanjian ya, utang piutang atau apa saja maka suruh tulis ya kan. Kalau enggak ya hilang sudah. Begitu. Apalagi miliaran ya kan. Bagi bulan banyak. Itu sudah ya kan. Kecuali orangnya kena ya, kena pegang. Kalau udah tapi sekarang harus hati-hati pakai tulis saja meterai ya kan. Itu. Jadi tergantung ya kan. Jadi makelar cowok-cowoknya ya saya jujur. Itu tetap Pak, makanya untuk berdagang itu harus tahu ilmunya, ilmu fikihnya, ya kan? Karena apa? At-tajirus shaduk kal mujahid fi sabilillah. Ya, pedagang yang jujur adalah seperti berjuang di jalan Allah, ya.
At-tajirus saduk ya. Pedagang yang jujur itu. Kal mujahid fi sabilillah. Mangan peta. Proyek, proyek banyak kak sekarang, Pak. Ya kan? Semen seket kudu bak bolo. Mau tak gitu, karena dipotong, Pak, dari atas. Nah, mau tak nyara gitu dari mana? Katanya pemborongnya. Di mana-mana itu sekarang, ya kan? Tapi hukumnya gimana? Tetap nyolong. Ya kan? Ya. Nyolong, Pak. Ya. Pemborong atau pembohong, ya kan? Nyolong karena rap itu. Ini Pak Tris ini kan ASN, Pak Tris ini, ya. Pak Tris ini, ya. Kan ASN. Jadi di rap itu kan udah tahu, ya di waktu tender itu di rapnya itu rancangan anggaran belanja itu semen harus sekian, ya kan? Apa? Kayu harus kayu Kalimantan dulu, ya kan? Diganti kayu tiris. Ya kan, bukan, ya kan? Ya, campuran semen sama pasir 3:1. Akhirnya pas jadi 5:1. Akhirnya kebelentengan kejar kerbau. Kan begitu. Kalau mau dirap sesuai betul rap itu, makanya apa? Itu banyak yang rugi. Tapi enggak, ya. Enggak ada yang betul-betul mematuhi rap itu. Ya. Karena katanya pemborong itu pemerintah sudah memberikan, ya betul Pak Des ya, memberikan bati laba kepada pemborong itu 10%. Ya. Sudah ada ada anunya sudah, ada plasinya sudah, plasi lah. Plasi katanya orang dagang ya. Ada plasi 10% untuk stand. Ya kan? Tapi karena ini setorga ini ketika ada sidak itu ya ajar ya kan lagi itu akhirnya tipis Pak. Akhirnya dicarikan celah-celah. Karena lengsengan tak oleh setahun nah bongkar kan begitu ya. Begitu ya. Itu jadi kalau memang jadi pemborong kalau mau jujur melarat setorki ya. Tidak terang-terangan ini ya kan. Ya kan. Karena kita itu bertetangga dengan pemborong ya kan. Ya, gitu lah. Yang penting tadi itu jadi al-muslimun ala syurutihim ya. Kemudian at-tajirus saduk kal mujahid sabilillah. Jadi itu sampai kita pegang bersama dan semoga kita itu minimal katanya Ustaz Haji Talib itu jadi ahlul khair. Jadi orang benar yang soleh sudah. Mau yang soleh itu melarat. Orang yang benar orang baik. Tak jarpakan ya minimal lah diminimalisir jarpaknya itu ya kan. Inilah. Ya. Dikurangi jarpaknya itu. Mau orang tak jarpak sama sekali melarat. Ya. Ya, melarat sekali ini. Ya, mau dagang itu kan, malah tak beranu bon, kan begitu. Dan kiburu nambah-nambah. Padahal tidak nambah. Ya, gitu loh, kan begitu. Ya makanya kita itu berusaha, ya itu kak, remah segera dagang sejujur, maklar sejujur, seperti orang yang menjahit penjuang di jalan Allah. Melarat yang jujur itu. Gang harus melawan nafsu. Karena anu kan mendak jarpak kan tak baju gitu. Begitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada kaitannya berbohong yang disampaikan Ustaz Haji Talib di kitab Riyadhus Shalihin dengan fenomena yang terjadi di lingkungan kita? Sering kali saya beli tanah misalnya dengan harga 1 miliar. Kan itu ada NJOP katanya Pak Manda Nurul Amin. Belinya 1 miliar,
kita berbohong ke negara karena diturunkan harganya, karena kalau disampaikan apa adanya pajaknya mahal. Menghindari pajak kan? Ya, untuk menghindari pajak. Pajak itu kan untuk negara yang juga tidak jelas kemana arahnya. Harganya 1 miliar, yang dibayar pajaknya hanya 300 juta. Bukan pajaknya yang 300 juta, tapi prosentase dari harga nilai jual objek pajak itu kan sudah berbohong itu. Tapi berbohongnya kepada negara. Apakah itu masuk di bahasan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbohong jariah. Kalau dibayar itu bisa menggagalkan dan terlalu banyak. Kitip jariah. Positif, Jo. Tidak pernah memang terjadi ya kita. Terjadi ya kita jual beli tanah 70 juta sampai pajaknya ini 21 juta. Setelah dilihat nilai keadaan naik. Akhirnya kita menyikapi minta petunjuk dan sebagainya. Kening 1 juta kita ngatos. Itu lima aja. Oke kebagian notaris boleh beri. Sampai 20 juta. Harganya 70 juta. Iya. Enggak nambah itu, Bang. Oh, nambah. Bener ya yang kayak buru. Apa maksud kebohongan? Hukumnya gimana? Ya udah di negara lah. Karena pertanyaan dari Ustaz, Pajaknya tak jelas memang. apakah di dalam Islam itu tentang pajak tadi ya? Apakah juga diatur dalam Islam? Kalau memang diatur, apa hukumnya orang-orang yang menunggak pajak? Udah itu aja. Oh, Ya, jalan kaki reng macet marek. Lar juga. Itu cara ini pajak baru lah. Tinggi dia. Kita orang nyari angin. mana cucu tak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebatas pengetahuan saya tentang berbohong kepada pemerintah dalam bab pajak. Kalau negara ini, Indonesia ini, memang bukan negara Islam, tapi mayoritas adalah orang Islam. Yang memerintah kebanyakan juga orang Islam. Kemudian pernah saya mendengar dari ceramah dari Habib Taufik, kemudian saya pernah baca juga bahwa pajak itu tidak wajib jual beli, tidak wajib itu orang Islam mengeluarkan pajak. Yang diwajibkan mengeluarkan pajak adalah orang kafir. Yang wajib mengeluarkan pajak itu adalah orang kafir. Saya pernah dengar dan saya pernah mendengar dari pengajiannya Habib Taufik di hari Rabu itu. Jadi pajak itu tidak wajib bagi orang Islam. Yang wajib itu adalah bagi orang kafir. Pajak apapun itu, pajak bumi, pajak tanah, Motor. pajak Kendaraan. Dia mengendaraan polisi itu pajak tanah. Yang saya tahu itu adalah pajak tanah. Apa Karena tanah ini miliknya Allah, bukan miliknya orang. Termasuk pajak jual beli tanah. Kalau pajak jual beli itu kembalinya kepada pemerintah seperti tadi itu, dan tujuannya itu tidak temu untuk apa pajak itu, ini saya tidak tahu jawabannya. Jadi yang saya tahu ini karena membahas bab jujur dan bohong, dan yang saya ketahui adalah bab masa pajak tanah itu tidak wajib orang Islam bayar pajak tanah. Yang wajib itu adalah mungkin pajak tahun itu yang saya ketahui. Mungkin ustaz-ustaz yang lain monggo. Rasul itu yang wajib bayar pajak orang kafir, yang orang muslim wajib bayar zakat. Jadi kalau orang muslim itu wajib bayar zakat, kalau orang kafir wajib bayar pajak. Kalau kita kan sangat double.
zakat iya, pajak iya kan, karena memang aturannya berbeda. Artinya kita tidak hidup di bawah apa istilahnya di negara muslim itu. Ya hanya hidup di negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, bukan hidup di negara muslim, malah hidup di negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Ya tentunya karena kita hidup bernegara, ada undang-undangnya, ada peraturannya, ya tentunya juga harus mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, tentang pembayaran pajak itu, kalau menurut saya perlu juga banget sebenarnya. Kalau NJOP itu kan sebenarnya bukan ya, hanya ukurannya kira-kira ya. Artinya kira-kira nilai jual ini segini gitu loh dari pemerintah itu gitu loh. Nilai benda ini segini. Kalau masalah sama orang yang dijual berapa terserah. Dan nilai barang ini sekian dari pemerintah. Kalau sama orang yang punya tanah mau dijual lebih dari itu ya boleh, kurang juga boleh. Kan kurang juga boleh. Lah entar nanti kalau memang kemudian dalam pajaknya itu terhitung dari NJOP-nya atau dari jual beli faktanya, saya kurang paham. Kadang-kadang ada orang begini, jual tanah NJOP-nya mau 1 miliar mau, kemudian dijual harga 1,5 miliar, ya kan? Yang dilaporkan sesuai dengan NJOP-nya 1M. Tapi di saat laku 500 juta dilaporkan sesuai dengan harga jual faktanya. Enggak, NJOP. Nah, kalau begitu saya kira tidak ada masalah, nggak ada kebohongan di situ, karena memang NJOP-nya dari pemerintah, bukan dari kita. Iya kan? Dari pemerintah. Artinya di saat kita membayar pajak itu sesuai dengan persentase NJOP-nya, kan tidak ada kebohongan di situ kan? Ke pemerintah loh, karena memang itu adalah ukuran dari pemerintah, nilai barang itu segitu gitu loh. Nilai barang dari apa namanya yang ditentukan pemerintah, benda itu ya segitu. Sesuai dengan NJOP-nya itu gitu. Nah, dia jual kan, kalau kita jualnya lebih mahal dari NJOP, ya kan? Bayar pajaknya akan tetap sesuai dengan NJOP. Ya kan? Di saat harganya lebih murah dari NJOP, bayar pajaknya tetap sama dengan NJOP. Berarti kan imbang. Iya kan? Di saat lebih dari NJOP ya turun sesuai dengan NJOP, di saat kurang dari NJOP tetap naik. Iya kan? Sebentar saya memotong Ustaz ya. Iya, gimana? Kalau di notaris biasanya itu NJOP itu hanya sebagai dasar rumus pajaknya saja. Jadi kalau kita membeli tanah kan, tanahnya saya dengan tanah jenengan sama-sama 1 hektar katakan ya, sama-sama kelas A sudah. Harganya sampai dengan saya kan beda, tanahnya saya dengan sampai kan beda kan gini kan ya. Nah, NJOP ini hanya sebagai dasar rumus di pajaknya. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan biasanya tuh 1 hektar tanah saya sudah yang kelas itu saya jual laku 1,5 miliar katakannya. Nah, saya ini kong dengan pembeli sudah. Ya nanti sampean kita dealnya 1,5. Tapi nanti pada waktu di notaris kita seolah-olah laku 900 juta. Nah, seperti itu kebanyakan biasanya. Nah, itu kan artinya kan menghindari NJOP, Pak Dris. Ya, tapi NJOP itu Pak, tetap nilainya yang ada di PP itu ya. Itu hanya sebagai dasar di rumusnya pajak. Nah, maksudnya itu pajak perhitungan pembeli dan pajak penjual itu. persentase pajak itu dilihat dari nilai aslinya jual belinya apa dari NJOP-nya? Dari nilai asli jual. Dari nilai asli jual. Ya. NJOP itu kan sudah ada memang di bukunya, itu hanya sebagai di rumus perpajakan. Ya, artinya kan berarti kan tidak berpatokan pada NJOP-nya, ya kan? Persentasenya tetap, cuman persentase bukan dari NJOP tapi dari harga jualnya kan begitu. Tapi NJOP itu ada di dalam rumus nanti, di rumus pajak penjual dan pembeli. Boleh nggih, maksudnya kan persentase itu bukan dilihat dari NJOP-nya, tapi dari harga faktanya, harga aslinya gitu. Jadi beda dengan Ustadz Nurul tadi. Kalau Ustadz Nurul tadi kan NJOP-nya lebih tinggi ya tetap ikut NJOP,
NJOP level rendah tetap ikut NJOP gitu kan. Iya kalau notaris. Iya. Notaris begitu. Gitu loh. Gitu. Tetap ikut NJOP. NJOP itu tetap melekat di rumus pajak. Jadi dia Rumus tetap ikut. NJOP itu Bagi nilai jual Objek pajak. pajak. Jadi yang dimaksud itu perbedaan. notaris itu, Ustaz ya. Notaris itu berpedoman kepada NJOP. Ya kan? Jadi misalnya lakunya 1M, ya. NJOP-nya. Lakunya 1M. NJOP-nya 1M setengah. Ya kan? Maka itu pajaknya 1M itu orang melihat. Nah ya berarti Ya. kan prosentasenya dari Ya. NJOP bukan dari Tapi prosentasenya. kalau PNJOP-nya 1M, lakunya Nah, 500, ya. Itu ikut 500. Ya, itu 500 perhitungannya notaris. Makanya kita kali kom biasanya Makanya kong kali kong menghindari Menjual. pajak itu akhirnya menghindari NJOP itu. Biar tidak yang terlalu tinggi. bayar banyak Biar ke terlalu pemerintah. bayar banyak pada pemerintah. Ini masuk Oh, kalau oh. Ustadz Haji Talib tadi itu berarti kalau Habib Taufik begitu maka itu dasar bagi saya ada apa berarti kan? Karena tidak wajib orang Islam itu membayar pajak. Berarti kan Habib Taufik dawuh begitu kan ada dasarnya. Meskipun Tak bohong nggak berterobos, masalah, kan? iya. Tidak berterobos enggak kayak seorang alim dengan orang habib ya, pakai orang pakai tidak berterobos beliau ada bu, tidak wajib, ya kan berarti apalagi dalam urusan tanah, berarti urusan tanah baik jual beli atau apapun kan tidak wajib orang Islam. Yang wajib itu orang kafir bayar diyat, ya diyat namanya itu kan pajak begitu. Itu dasar buat saya sudah. Ya, Tapi kan disebutkan pajaknya apa? Masuk jual beli apa cuma tahunan itu tak? Yang dimaksud. Oh namanya magelar ya. Jual beli Pak Razak. Enggak, saya dengarkan Lah, cita-cita. beliaunya itu kan mengutip dari Habib Taufik, Iya. tidak wajib orang Islam itu membayar pajak tanah. Berarti tanah dan sekitarnya baik dijual, baik dibeli atau di apa, diuruk, terserah sudah. Namanya tanah. Gitu loh. Mau tebang lanceng, ya kalau wajib itu udah pokoknya tanah itu katakan bab tanah. Apa itu dijual, apa dibeli, apa diuruk, apa yang apa yang Iya, le. maksud saya ini dari dulu begitu. Dari tahunan itu. Betul bahasa jeng lanceng sampean. Pada Nabi apa orang Israel tanya kepada Nabi Musa itu sampai itu benturan gitu. tanya Nabi Musa tanya ke umat sampai apa benar dengan apa jangan ruwet ya kan Nabi Musa kan pernah sapi itu kan urusan sapi umat tanya jangan ruwet pas tanya benar kan begitu yang penting dah pajak tanah dah wajib itu sudah beda kan sudah ya dak tabung lanceng sudah. Jadi pas dia ngenai usaha ke umat itu bab sampai itu Al-Baqarah itu. Dia melarang penyakitnya sampai, ya kan? Sesuai dengan ngerti Aban Dibi kan begitu ya. Ya, Samiri Aban bukan Samiri. Ya tidak. Ya, terima kasih. Kayak gitu tidak hanya dalam pajak saja sebenarnya. Kayak contoh umpama lah, sekarang bantuan COVID itu kan. Coba ada lihat laporannya kayak apa. Insya Allah nggak sama dengan di lapangannya. Ya, laporkan insya Allah tidak sama dengan di lapangan. Memang karena terkadang juknis dari pemerintah nggak sesuai dengan di lapangan. Artinya kita mau gunakan sesuai dengan juknisnya nggak bisa. Kemudian mau tidak mau disesuaikan dengan juknisnya, kena semprit kan begitu. Ya saya kira kayak Pak Kris insya Allah tahu. Ada kan? Ada bantuan pemerintah tuh insya Allah untuk ikut 100% sesuai dengan juknisnya sulit. Lah artinya memang kadang pemerintah harus begini di bawah nggak sama dengan kan begitu. Kita laporkan sesuai dengan faktanya ditolak. Ya kan? Kita justru kalau kita buat-buat malah diterima gitu. Kalau kita buat fakta malah ditolak biasanya. Ya Pak.
Buat aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana darofna bi annana darofna wa annana asrofna ala nadha asrofna wa tub alaina tawbah fi kulli awbah wastur lana al-awrati wa amin ar-ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah Asuba wal muslimina ajma' wa bi asna dan manna la bi kisabi minna bil mustafa rasul nahdo bi kulli